about it. I am so weak. It's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me. The heavens and the whole universe, the one that made us whole and free. The guardian of these true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As He promised, He will always be there to bless us with His love and His mercy. 'Cause as He promised, He will always be there. He's always watching us, guiding us, and He knows what's in our little hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn. As He promised, He will always be there. Dengan segala hormat kesempatannya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya enak duduk apa tiduran? Sedih gitu ya. Atau saya di bawah aja? Sini ketinggian nggak ininya? Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, itu cara jawab salam orang-orang yang akan berangkat haji tahun ini. Suaranya lembut. Saya baru pulang umroh sama Bang Komeng, yang kangen Indonesia kenal Komeng. Kemarin baru aja umroh. Nanti April saya umroh lagi. Yang jawab salam saya sekali lagi lebih semangat, saya kasih hadiah brosur umroh. Subhanallah, solehah semua. Brosur aja ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brosur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah, nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Pak Haji Robert ya, dari KDI. Oh, KDEI. Saya pikir KDI. Itu kontes dangdut Indonesia. KDEI. Iya. Ya. Yang alhamdulillah walaupun hari ini sebetulnya banyak acara, beliau tadi pagi juga mewakilkan kepada wakilnya di acara lain. Terus hari ini nggak bisa sampai selesai karena tadi beliau akan ngurus jenguk tenaga kerja Indonesia yang kecelakaan. Subhanallah, kita doain mudah-mudahan yang celaka atau yang dapat musibah bisa sehat, diangkat penyakitnya. Dan kalau beliau izin,
insya Allah yang lain jangan ikutan izin ya, karena nanti di akhir ada undian handphone juga kalau nggak salah ya, yang akan dibagi. Ada berapa ratus handphone? 400 berarti. 400 tinggal satu. Yang saya hormati Ustadz, segenap Ustadz dan sesepuh ya, ada Ustadz Yadi ya, Ustadz Salman, Ustadz Yudi ketuanya. Saya juga semalam udah disambut grup Ustadz Khalid ya, dan grup trotoar gitu. Kita makan bareng gitu kan, subhanallah. Dan juga ada juga dari Taiwan, ngomongnya gimana? Dari polis dan imigrasi Taiwan ya. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan. Is Arabic. Bahasa Taiwan saya nggak. Ahlan wa sahlan apa bahasa Taiwan? Ni hao ma. Ya, hao. Alhamdulillah. Baik, dan seluruh hadirin hadirat yang kalau saya lihat dari wajahnya, ini memang benar tadi saya dibisikin Pak Tri yang ngasih garansi saya ya, masya Allah bisa sampai ke sini. Kata beliau, Ustaz ceramah di sini tuh gak usah lama-lama. Orang di sini tuh udah soleh-soleha semua. Ya, belum ajan aja udah pada sholat. Subhanallah. Ya kan? Saya tanya gimana baca Qur'annya tadi, qori kita kan luar biasa. Tadi kata beliau, Ustaz, anak-anak anggota BMI ya, dan juga FKBBWIT ini. FKKBWIT. Nah itu dia. Saya sengaja, MC kita masih hidup nggak? Wah, udah nyambung. Ini katanya Masya Allah, kalau urusan baca Quran, sahabat Nabi kalau baca Quran tuh nangis. Teman-teman di sini baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Belum sempat belajar. Bukan nggak bisa baca, tapi penghayatannya luar biasa. Amin. Kita ini udah mulai syuting untuk Ramadan, ya. Saya sama Komeng, Poati, Adul, ya kan komedian. Poati itu orangnya latah. Kalau latah, kalau ngomong ekunyuk, ekucrut masih bagus. Kadang-kadang segala punya orang di absen. Tapi katanya kalau teman-teman di sini kalau latah, kalau kaget langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Amin. Karena lama nungguinnya. Dan kalau dia mau latahin lagi juga dia bilang, karena habis ini dia baca Al-Waqi'ah. Habis itu tabarok kan jadi lama. Ala kulli hal, alhamdulillah saya bisa silaturahim di sini. Walaupun ini acara dari pagi. Acara dari pagi loh. Saya aja dari jam 11 di sini. Ya, walaupun waktunya udah panjang, tapi kelihatannya ngantuk loh. Baik, pertama bersyukur dulu dong dikasih sehat walafiat. Amin. Tadi aja ada yang kena musibah, mungkin mau datang sini karena ada musibah jadi nggak bisa ke sini. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul nggak? Betul. Mungkin ada yang ingat Olga meninggal tahun lalu. Itu kan dibawa ke Singapura sakit setahun, biayanya itu lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin kerupuk. Saya yakin 250 tenaga kerja Indonesia di sini ini kebagian semua. Pasti satu Taiwan bunyinya kerau-kerau. 20 miliar, 100 juta duit Indonesia. Kalau kita tumpuk 100.000 segini. 1 miliar sampai sini, 20 miliar sampai sana. Ya, itu untuk sehat. Kemarin tetangga saya berobat ke China di Guangzhou. Itu Masya Allah sakit kanker pankreas. Gak usah cerita berapa miliar biayanya seminggu. Untuk
infus. Ternyata makannya tuh pakai infus sehari 2 juta. Allah. Kalau saya suruh bayar sehari 2 juta, mending saya cuti, langsung ngajuin surat berhenti untuk makan. Ya, 2 juta. Bersyukur kalau di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, walaupun tadi saya udah disebut sama Ustadz Yadi, saya di Subki Al-Buguri karena saya lahir di Bogor. Jadi yang Madura Al-Maduri, yang Banten Al-Bantani, yang Banjar Al-Banjari. Cuman saya kemarin waktu ceramah di daerah Pantura, ada daerah dekat Indramayu itu namanya Patrol. Ustadz, saya Al-Patroli dong. Lapor dulu sama polisi. Tapi saya besar di Jakarta, 45 tahun saya di Jakarta. Ya, sarapan masih nasi uduk. Nasi uduk paling mahal 10.000, 5.000 masih dapat. Kalau di kampung 3.000 masih dapat. Ya, subhanallah. Kalau udah bentuknya infus 2 juta. Allahu Akbar, alhamdulillah atas segala nikmat. Kalau Gugun Gondrong, ingat Gugun Gondrong nggak? Dulu ada presenter TV. Di sini kayaknya banyak temannya Gugun Gondrong. Udah gondrong bewok lagi. Tapi masya Allah, jangankan orangnya, jenggotnya aja sujud. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Wah, minumannya 3. Hah? Cuman dingin semua ya. Saya kalau dikasih minum dingin tuh saya ceramahnya lebih lama lagi. Gugun Gondrong tuh saya anter loh ke Singapura, ke National University Hospital, terus dibawa ke Ang Mo Kio. Duit 2 miliar itu hanya 10 hari habis. Allah, bersyukur ala jami'in ni'am. Syukur atas semua nikmat yang tercurah. Bisa kerja, ya. Teman saya kemarin cuci darah. Teman saya SD, mantan lurah, begitu copot dari lurah, sakit, kemudian harus cuci darah seminggu 2 kali. Sekali cuci darah 900.000. Allahu Akbar. Saya jenguk kemarin dia, ya Allah, mahal ternyata sehat itu. Ya. Apalagi nikmat iman. Kalau di sini ada kata uhuwah, kekuatan persatuan yang paling kokoh adalah keimanan. Miniaturnya haji. Saya ngobrol semalam sama Pak Holid, Ustadz ini semua lagi pada pengen haji. Amin. Ya Rabbal. Insyaallah berangkat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berangkat kemana? Haji. Alhamdulillah. Nah, itu innamal mu'minuna ikhwah. Waktu haji miniaturnya di sana. Orang Turki, orang Pakistan, orang Amerika, orang Syria, orang Australia, orang Inggris. Begitu ketemu di sana, innamal mu'minuna ikhwah. Mereka merasa saling bersaudara. Saya minum kopi, sebelah saya orang Palestina, ya. Kemudian ngomong, "Gahwa, mau minum kopi?" Sebelah saya orang Bosnia, Inggris nggak bisa, Arab nggak bisa. Ya, saya tawarin, "Oh ya, gahwa ya Muhammad." Ya, kopi siap? Enggak juga. Akhirnya pakai senyum aja. Dia juga senyum gitu. Udah pakai bahasa isyarat, tapi di situ langsung terasa persaudaraannya. Di sini kan macam-macam nih. Ada yang Sunda, Jawa, ya, ada yang Sumatera. Tapi kita diikat dengan ikatan yang kuat, yaitu ikatan keimanan. Bersyukur kita masih punya iman. Alhamdulillah. Saya punya tetangga orang Inggris. Saya tinggal di Tomang, Jakarta Barat. Ya, alhamdulillah. Dekat kemana-mana. Mau ke bandara dekat, ke Monas 2 kilo, ke Senayan juga 2,5 kilo. Rumah saya di daerah Tomang. Tetangga saya nih lahirnya di London, kuliahnya di Newcastle, gedenya di Tomang. Umurnya sih udah nggak muda lagi, 60 tahun. Dia belajar ngaji di rumah. Saya tanya, "Mister, ngapain belajar ngaji, belajar Islam?" Dia bilang, "Ustadz, umat Islam tuh hidupnya tentram. Saya di Inggris, mau tidur aja we have to take Valium.
minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah bisa turun. Ini bukan di Taiwan, di Jakarta. Di Jakarta, khotib baru mulai. Alhamdulillah, udah 2 kali mimpi. Mana mimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Tapi mungkin karena teman-teman di Taiwan. Saya kan sebelum kesini ke Attaqwa dulu ya, Masjid Attaqwa. Saya ngobrol sama Ustadz Yadi, Ustadz, Masya Allah, di Jakarta mah taatnya kalau Ramadan doang. Ramadan saya di Jakarta mau masuk masjid aja nggak kebagian tempat, padahal saya imam. Enak Pak, karena kalau Ramadan kan banyak newcomers, banyak pendatang baru, ya, yang cara pakai sarungnya aja belum bener. Orang-orang sarung ke depan, dia di belakang. Saya bilang, Mas, saya mau ke depan bisa nggak? Dia nggak pakai noleh ke belakang lagi, bilang, ente nggak lihatnya udah penuh. Pas nengok, Pak Ustadz ya, oh enggak Pak Ustadz, masa imamnya di belakang. Tapi begitu Ramadan pergi, jamaahnya habis. Malah ada joke kemarin di medsos, pengurus itu dicari jamaah yang hilang. Karena pergi lain. Kalau di Masjidil Haram saya habis umroh ya, dan kebetulan juga ya karena untungnya punya ilmu sedikit, jadi saya bisa tiap tahun nganterin haji dan umroh ya. Itu kalau di Masjidil Haram mau sholat Jumat 12:30 misalnya azan, itu jam 7:30 harus sudah jalan ke masjid kalau mau dapat depan Ka'bah. Allah, 7:30 kalau mau depan Ka'bah itu sholat Jumat. Kalau saya jalan jam 9 itu berapa jam? 10, 11, 12, 12:30 baru azan, 3 jam setengah. Itu udah nggak kebagian depan Ka'bah. Dan kemarin ada artis suaminya Soimah yang di Indosiar, mau sholat Jumat 10:30, 2 jam lagi sebelum Jumat, udah nggak bisa masuk, di halaman pun susah. Lalu di Jakarta, khotib udah mau pulang, jamaah belum datang. Sampai yang gelisah tuh khotibnya, Pak ini jadi nggak Jumatan? Wis tenang aja. Lalu di sini tadi saya bilang, Masya Allah, karena semangat mungkin jauh dari tanah air ya, mau sholat Jumat dari hari Kamis sudah pada mandi. Alhamdulillah. 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 Baik, jadi yang pertama sehat aja mahal, apalagi nikmat iman Islam. Itu password masuk surga loh. Halo, iman tuh password masuk surga. Maaf, seandainya ada yang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, bisa nggak masuk surga? Bisa, kalau dia punya iman. Tapi lewat neraka dulu. Makanya kan kita nggak maunya langsung. Ada juga yang sempat melakukan segala macam, hatta bainahu wa bainan nari illa dhira. Ada orang berbuat maksiat sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Tapi kita jangan kemudian merasa, oh dia si calon neraka. Belum tentu, siapa tahu di akhirnya fayamalu bi'amali ahlil jannah, beramal dengan amal ahli surga, akhirnya masuk ke dalam surga. Amin. Ya Pak Robert, terima kasih. Tadi kita sudah ngobrol, beliau mengurus tenaga kerja yang hari ini kecelakaan. Subhanallah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di Mekah, Pak Robert. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu. Ya kan, ini dulu. Jadi saya pikir mau sholawatan, Omah. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jadi tadi syukur ceritanya, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa
Orang bersyukur nikmat ditambah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik yang mau pulang atau masih lama di sini, mudah-mudahan Allah kasih kesanggupan untuk melewati semuanya. Yang udah mau kembali, bawa kesuksesan ke tanah air. Amin ya Allah. Ya, dan yang udah ditunggu sama suami di tanah air juga insya Allah, ataupun segala apa dengan niat yang baik, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan buat kita semua. Amin. Amin. Sebelum saya cerita atau bicara tentang ukhuwah, silaturahim, ukhuwah, nikmat persaudaraan, boleh nggak saya cerita dulu? Ini ada buku saya, minta satu aja. Ini ada yang saya bawa dari Mekah 5. Nanti saya mau lelang duitnya buat BMI ya. Ini saya bawa ke Mekah di koper saya, Mekah, Madinah ya. Nanti saya jual semahal-mahalnya, kemudian duitnya diberikan buat kita semua. 5 yang saya bawa ke Mekah. Mudah-mudahan ada satu kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ada buku judulnya Booking Kamar di Sorga. Booking kamar di Taiwan aja mahal, apalagi di surga. Saya pernah di Dubai. Dubai itu Burjul Arab, ada Burjul Khalifah. Saya bilang itu hotel bintang 5, tapi rasanya bintang 7. Keluarnya pusing, suruh bayarnya mahal. Sore-sore gini enaknya kan minum teh 1 cangkir sama kue 3 biji, itu bayarnya 100 US dollar. Kalau rupiahnya 1.300.000. Cuma minum teh sama kue 3 doang. Itu di dunia. Di Mekah kalau musim haji itu hotel interkon mahal, jutaan rupiah per malam. Itu baru 3 hari 4 hari. Jamaah haji Indonesia yang ikut ONH Plus itu bayarnya ada yang sampai 300 juta. Ini saya nyebutnya masih pakai rupiah ya. Mungkin teman-teman di sini langsung berapa ente nih. 300 juta tuh berapa ente langsung gitu kan. Itu haji ada yang sampai bayarnya segitu. Ya. Dan hotel di Mekah saya pernah alhamdulillah nginap di sana, itu bayarnya mahal. Wah, ada lagi. Ini yang panas ya. Ini yang setengah matang, setengah panas maksudnya. Ini panas. Ini rotinya. Roti kering. Baik. Halo, terusin. Lanjut. Sampai di mana tadi? Roti kering. Hotel di Mekah itu hordengnya aja ngebukanya pakai remote. Ada jamaah saya terlambat sholat karena mainin hordeng. Pak, ayo berangkat ke masjid. 2 lagi Pak Ustaz. Jadi 7. Apalagi booking kamar di surga. Ini diilhami dari umroh 2016. Januari, Februari sampai April. Karena orang umroh tuh niatnya harus bersih. Orang haji niatnya harus bersih. Kalau ada umroh misalnya dia niat, nggak enak dong, teman yang lain udah pada berangkat, saya pengen selfie depan Ka'bah. Berarti niatnya bukan lillah. Betul? Ada yang, saya mau ikut ke pemilihan kepala desa. Kalau nama saya nggak ada hajinya, kurang gagah. Oh, saya ustadz. Kalau dipanggil kiai haji, gagah. Kalau cuma ustadz, nggak ada hajinya, belum gagah. Berarti niatnya untuk sebutan semata. Dan kemudian dalam penerbangan, ada yang mungkin niatnya, nggak enak dong, saya pengen update status. Nanti kalau di medsos, pas saya lagi tawaf, saya bikin status, lagi tawaf Cin. Berarti niatnya, siap.
Katanya Ustadz ceramah sampai besok. Amin. Ustadz Abdul Samad. Emang luar biasa orang-orang di sini ya. Emang orang soleh tuh kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk, Hatinya tidur. kayaknya meresap, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa. Baik, jadi nanti sebelum kita sama-sama ya, ini saya lelang, terus kita penggalangan dana, duitnya buat kita semua. Ini buat booking kamar di surga. Amin. Sayyidina Utsman dari masih hidup, beliau itu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sampai konon sampai sekarang Sayyidina Utsman tuh masih ada rekening atas nama beliau. Allah, 1400 tahun yang lalu udah meninggal, tapi rekening atas nama dirinya masih ada. Orangnya udah meninggal, rekening masih hidup. Kita kadang-kadang orang tuh masih hidup, Rekeningnya hilang. rekeningnya ada yang inna lillahi. Ini di Jakarta, kalau di sini alhamdulillah. Ya, lihat rekening, masya Allah, persiapan buat pulang kampung. Ya, mau buka usaha, amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal Atau mau Alamin. lanjutin kuliah lagi. Kemarin saya di bandara ketemu juga sama mahasiswi, lagi ngambil S2 keperawatan di sini. Subhanallah, ya. Ngambil S2 di sini lagi. Saya ngambil S2 di Jakarta aja batuk. Saya taruh satu. Nah, itu es mambo gitu. Baik, jadi waktu ke sana karena ada yang niatnya kurang bersih, niatnya kurang bagus, di sana diuji sama Allah. Ada wali kota, ada bupati, ada petinggi negeri Indonesia, tapi di sana nggak kebagian kamar, ada yang diusir dari kamar. Ada yang kemudian bilang, ini pasti ujian Allah. Setelah dia bilang ini ujian Allah, masalah selesai. Tapi ada yang, wah, saya kan ikut umroh yang plus, ini kok plus diusir, plus nggak kebagian makan. Itu yang kurang ikhlas. 2006 jamaah haji itu kelaparan. Saya jadi saksi. 2006 jamaah haji kelaparan. Yang kelaparan itu orang kaya raya. Mungkin di tanah air sering buang-buang makanan. Di sana diingatkan sama Allah. Ada yang sampai bilang, saya akan tuntut pemerintah, saya kelaparan. Pak, jangan sampai hajinya batal, biarin haji saya batal. Banyak yang bilang begitu. Tapi ada jamaah, walaupun 3 hari nggak makan, saya tanya, Bapak berapa hari nggak makan? Saya 3 hari Pak Ustadz nggak makan. Subhanallah, Bapak begitu sabar. Bukan masalah sabar, karena pas hari kedua saya pingsan. Saya ingat-ingat di rumah sakit di Mina. Nah, jadi ternyata pingsannya itu memberi manfaat gitu. Karena hajinya nggak jadi batal. Kita alhamdulillah. Tapi ada di antara mereka yang langsung nerimo, akhirnya langsung dikasih nikmat. Ada yang membangkang, biasanya terus langsung dicoba. Dan malahan ada seorang jamaah haji Indonesia umroh, itu biasa-biasa aja, bayarnya juga yang biasa, tapi di Madinah dia seperti mendapat surga, di Mekah seperti mendapat surga. Bahkan ini makanya saya tulis buku saya ini. Pas pulang ke tanah air, saya itu lagi syuting Trans TV bulan April kemarin tahun 2016. Karena saya lagi syuting itu waktunya panjang dan melelahkan, saya terpaksa upgrade kelas bisnis. Saya bayar hampir 9 juta untuk balik ke tanah air, cuma duduk di bisnis kelas. Dengan harapan sampai di tanah air saya bisa langsung kerja. Selesai bayar, naik pesawat, saya bilang sama pramugari, Mbak, saya nggak usah ditawarin makan, saya mau tidur aja, nanti bangunin aja sholat subuh. Oh iya Pak, siap. Pas saya mau tidur, nggak tahu bapak yang bayarnya biasa, tapi di Madinah tuh dikasih luar biasa. Yang lain-lain malah ada yang diuji, dia selalu dapat kebaikan. Ternyata dia dari kelas ekonomi di-upgrade ke kelas bisnis tanpa bayar. Dia bilang, Pak, seat nomor 5 ini ya? Iya, Bapak di sini. Iya. Bapak bayar juga upgrade? Enggak. Bapak gratis? Gratis.
Jawaban dia gratis itu yang bikin sakitnya tuh masih beda 9 juta. Saya bilang dia mau bikin reclining seat aja nggak bisa. Pak, ini gimana loh Pak, mau bikin kasur katanya. Oh ininya Pak, diteken saya. Baru direbahin aja dia langsung tidur karena capek umroh. Akhirnya pramugari lewat, Pak Ustadz katanya mau tidur. Kok belum? Saya bilang gak jadi. Loh kenapa? Kalau belum bisa tidur, saya punya noodle atau hot chocolate. Pak Ustadz mau yang mana? Ya karena lagi kesel, noodle, pop nih. Yang saya udah lihat kok tadi. Tapi gak apa-apalah, saya mau pesen hot chocolate. Baru saya mau bilang, saya pesen hot chocolate. Bapak itu bangun. Mbak, saya kasih yang hot juga ya. Baru saya kemudian, ya Allah, ini orang umrohnya diterima oleh Allah, hatinya bersih, niatnya tulus mengharap ridho Allah. Akhirnya kemudian itu mengilhami di surat Al-Furqan ayat 75 Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Masih siap semua ya. Sekali lagi, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang sudah punya bookingan kamar di surga. Sudah Allah persiapkan tempat. Ini seperti teman-teman saya, ada yang dari jauh ke sini, ya, dari Taipei, dari mana lagi, Kaohsiung, terus dari mana lagi? Hah? Taichung, Ciai, apa lagi? Hah? Kaohsiung, Depok. Ya kan? Ini semua sebetulnya ini lagi membangun kamarnya di surganya Allah. Kamar di sorga, jangan bayangin kamar kita di sini, atau kamar saya di Jakarta, atau kamar kos di Jakarta. Kamar kos cuman pakai AC aja bayarnya 2 juta. Ya, kalau kamar mandi di dalam 2,5 juta. Kalau kamar mandi di dalam, tempat tidur di luar baru 1,5. Oh, di sana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga ada sesuatu yang gak pernah terlihat. Kalau kita mau makan buah, kutubuha daniyah, buahnya yang turun. Kalau di sini walaupun ini orang kaya semua, gajinya gede, mau makan anggur mesti usaha dulu, jalan keluar beli anggur. Kalau di sana turun sendiri anggurnya. Oh, ngelihat ayam, pengen ayam bakar, ayamnya ngebakar sendiri. Kalau di sana mah, ya mau apa aja, ya semuanya tersedia. Mau minum air apa namanya? Kalau di Jakarta tuh air got parit, isinya aja susu. Kita mau minum whisky di surga banyak. Topi miring, topi lurus, semuanya ada dan boleh. La yu'addi ila khalal, tidak menyebabkan orang jadi mabuk. Semuanya disiapkan di sana, ya. Dan kalau ya kita sedang bersandar kutubuha wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyyu mabthutha, semuanya tersedia. Ya, makanya itulah kenikmatan yang mudah-mudahan kita semua sedang bangun di sini. Amin. Jauh di negeri orang, kemudian bisa taat, itu luar biasa. Kalau di Jakarta lingkungan pesantren banyak ustadz, banyak kiai, tuh orang bisa taat. Menurut saya itu bagus tapi biasa. Tapi di sini, di saat kita ketemu sama orang banyak,
Ada orang perempuan mungkin kita pengen ngikut mereka, pakai bajunya you can see my ketek. Keluar pakai celana wahai. Hah? Kalau Hawaii kan segini, wahai segini. Tapi teman-teman di sini tidak goyah. Alhamdulillah. Saya dapat informasi ya dari anak-anak tongkrongan Ustaz, teman-teman yang perempuan di sini, masya Allah, jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. 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 Dan itu lebih mahal, itu lebih susah. Salat di sini sama salat di tanah air, karena di sini mungkin kita sendirian. Ya mungkin kadang-kadang mau nyari kiblat aja kemana nih? Tantangan yang berat itu insya Allah akan mendapatkan nilai yang berat juga dari Allah Subhanahu. Kalau di Jakarta ada orang ya mungkin keluarganya dekat, dia sholat karena keluarganya. Kalau di sini kita benar-benar sholat karena kita mencukupi atau menjawab panggilan Allah. Betul nggak? Datang ke sini di samping silaturahim, pasti saya pengen dong menyirami hati saya. Saya pengen dong ketemu dengan orang-orang yang soleh. Saya pengen dong ketemu dengan orang-orang yang baik. Saya pengen dong ngambil pelajaran, ngambil ilmu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan semua niatnya akan tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Nah ternyata ini sebelum kita sama-sama membuking kamar di surga, ternyata kalau lihat dari Al-Furqan 75, orang mau dapat bookingan kamar di surga itu cuma karena sabar. Bima sobaru. Mau ibadah perlu sabar nggak? Perlu. Dengerin ceramah duduk gini pegel nggak? Yang duduk aja pegel apalagi yang diri. Saya perjalanan tuh dari pagi sampai malam, jam 4 saya dari rumah. Ya kemarin jam 4 pagi, terus terbang transit, naik kereta, ya kemudian taksi. Naik taksi aja berapa kali saya udah lupa gitu. Naik lagi, nyampe, kemudian baru nyampe hotel jam 10 malam. Tapi semua kita tahu kalau kita sabar itu ada nilainya di sisi Allah. Amin. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sabar itu pertama as-sabru fit ta'ah, sabar dalam taat. Salat perlu sabar nggak? Perlu. Perlu. Saya pernah lihat di Jakarta ada orang sholat nggak pakai sabar, cepet, salam, nggak lama keluar, terus balik lagi. Loh mas kok balik lagi? Dilupa nunjuk mas. Saya bilang, kalau ujian saya pernah dengar ada susulan. Ini tahiyat akhir nyusul. Makanya tahun 2016 ada liputan selama Ramadan di Indonesia orang tarawih 20 rakaat 7 menit selesai. Allah, kalau di sini insya Allah kalau tarawihnya seperti di Masjidil Haram, sabar apa pulang? Apalagi begitu dengar alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Kalau teman-teman di sini tenang ya, nggak ada yang gelisah walaupun imam baca panjang. Kadang-kadang imam nangis. Kalau orang Jakarta, iya dia pakai nangis lagi. Ini aja udah panjang. Kalau teman-teman di sini sabar, wis pokoknya sabar. Minimal untuk malam ini. Malam besok saya cari masjid lain.
Halo. Halo. Jadi butuh sabar di Jakarta. Orang tarawih umumnya tuh 30 menit. Tapi kalau yang kurang iman, dia cari masjid yang lebih cepat. Coy, dapat info di sana cuma 27,5. Oh, kita ke sana dong. Ayo. Ada lagi. Di sana 25 menit. Oke, sana yuk. Ada lagi yang kasih info. Di sana tuh imam kalau baca Fatihah 1 nafas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 napas, makanya 23 menit. Ada lagi yang datang. Di sana imamnya udah nggak nafas. Dia bilang mati dong. Makanya tarawih libur. Allah, karena sholat butuh sabar. Ada jamaah umroh saya kemarin. Wih, ada yang ngerti, paham. Makin lama imam baca, dia makin menikmati. Begitu salam saya tanya, gimana Mbak? Imamnya mantap. Mantap sih mantap Pak Ustaz. Tapi imam favorit saya cuma suami saya. Suami saya tuh kalau baca ayat yang cool. Jadi kalau udah dengar bacaan suami saya, rasanya hati tuh adem. Begitu dengar qul huwallahu ahad, wis 3 ayat kasih. Tapi kalau di sini kelihatan, ini orang, kalaupun Nabi pernah sholat 1 rakaat 662 ayat. Allahu Akbar. Nabi kalau Ramadan sampai nggak kebagian sahur, min tuli al-qiyam, karena panjangnya berdiri. Kalau dibanding kita, ya Allah, kita kadang-kadang sholat masih banyak ingat apa-apanya. Yang kita lupa pas sholat ingat Allah. Oh iya, kunci di dalam kulkas, kulkasnya terkunci, bingung kan kuncinya ada di dalam. Nah, makanya yang pertama tadi adalah sabar dalam taat, dalam ibadah. Nyumbangkan harta di jalan Allah perlu sabar ya. Menurut hitungan manusia, waktu kita keluarin duit, harta kita berkurang, betul nggak? Misalnya nih, Mbak hadir ke sini bawa duit 1 juta NT. NT apa aneh? NT aja deh. Bawa 1 juta NT. Kalau disedekahkan 10 NT, duit kita itulah 10 NT. Selebihnya kalau kita makan, kita minum, besok jadi apa? Jangan dijawab. Betul. Tapi yang dinafkahkan di jalan Allah. Saya mau bacain firman Allah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam 1 biji jadi 7 batang, dari 1 batang 100 bulir jadi 7 kali 100 700. Minimal Allah ganti uang kita 700 kali lipat. Dan ternyata di ujung ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah kuasa, Allah sanggup melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Subhanallah. Saya pernah di Mekah, saya ngasih tukang minta-minta 1 real. 1 real itu 4 ribuan uang kitanya.
Kalau 1 NT berarti 10 NT saya kasih tukang minta-minta. Masuk ke dalam masjid, saya minum, langsung ada yang ngasih saya 200 rial. 200 rial kali 4.000, 800.000. Padahal baru aja sedekah 1 rial langsung diganti sama Allah. Besoknya saya kasih 5 real tukang minta-minta. Saya minum sampai kenyang, gak ada yang ngasih. Kenapa? Yang pertama niatnya yang kedua niatnya pengen diganti. Nah makanya ini kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu dan mudah-mudahan ya yang kita sedekahkan itu jadi penyelamat. Sedekah itu akan mengangkat musibah, akan mengangkat bencana. Alhamdulillah. Bisa jadi ada sesuatu yang buruk akan menimpa kita, dipalingkan. Ya, dan alhamdulillah di sini silaturahimnya luar biasa. Antara sesama di sini dari beberapa daerah, nggak ada yang merasa menjadi lebih baik, nggak ada yang merasa menjadi lebih taat, lebih soleh. Semuanya merasa kita ini adalah hamba Allah yang punya peluang masuk ke dalam surga ataupun naudzubillah tergelincir dalam neraka. Kita semua berkompetisi untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sambil sedekah berkah ini berjalan, saya minta ditemenin para ustadz untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, sambil ini jalan, solawat nanti saya akan sambung lagi. Ya, ayo ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah
Saking semangatnya ya, Masya Allah. Baik, halo. Terusin. Udah capek? Kalau saya ceramah 1 jam lagi kuat? 2 jam lagi? Sayanya nggak kuat. Terima kasih apa yang sudah diberikan buat BMI dan FK BWIT. Ya, mudah-mudahan Allah akan membalas semuanya berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua sehat, rezekinya terkumpul. Amin. Yang berniat jahat sama kita, Allah balikan kejahatan kepada mereka. Amin. Karena saat kita sukses, ada aja orang yang gak senang sama kita. Betul apa betul? Mudah-mudahan dengan sedekah itu mengangkat bencana, mengangkat bala, mengangkat musibah, dan akan menggantikan semuanya dengan kebaikan. Terusin. Halo. Jadi yang pertama, as-sabru fit ta'ah, sabar dalam apalagi kalau kemudian taatnya itu dalam rangka ukhuwah dan silaturahim. Saudaraku, halo. Silaturahim, memang asalnya silaturahim itu adalah yang punya hubungan satu rahim. Tapi kemudian ditarik sampai kemudian uhuwah. Ada yang kemudian malahan kalau di keluarga Nahdien bukan saja uhuwah Islamiyah, ada uhuwah Basyariyah, ada uhuwah Wataniyah, ya, uhuwah sesama manusia, uhuwah sesama satu negeri. Tapi uhuwah Islamiyah dan silaturahim ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa menjadikan umur kita panjang. Amin. Amin. Mau nggak umurnya panjang? Halo. Ini umurnya kira-kira sekitar 18 tahunan ya. Walaupun masih muda-muda ya Bu. Yang paling tua ada nggak 24 tahun? Ibu umurnya berapa yang megang jeruk? Hah? 42. Subhanallah. Ini mungkin karena rajin ibadah ya. Walaupun 42 tapi kelihatan kayak baru 41. Alhamdulillah. Ini orang karena rajin sujud. Dan orang kalau ingat umur, kalau tahu waktu, hidup semua dibatasi, insya Allah hidupnya tuh akan hidup yang terpimpin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab kalau kemarin-kemarin banyak maulid, manusia ini bisa mengikuti akhlak Nabi, mencontoh Nabi Muhammad. Kata Quran, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau mereka percaya berjumpa dengan Allah dan percaya adanya hari akhir. Kalau orang gak percaya adanya Allah, gak percaya adanya hari akhir, gak percaya adanya kematian, itu orang ini gak bisa lembut hatinya. Susah. Mbak, halo. Mas, halo. Jadi orang tuh harus ingat bahwa semua kita akan pulang menghadap Allah. Pulang yang paling cepat adalah ke tanah air, tapi ada pulang yang abadi, yaitu pulang menghadap Allah. Kemarin saya waktu ziarah di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, makam Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian keluar ke makam Baqi Al-Gharqad. Makam Baqi itu ada Sayyidina Utsman, ada istri Rasul. Kebetulan pas saya masuk komplek kuburan itu lagi digali satu kuburan. Karena sama Bang Komeng, Bang, lihat nih, ambil videonya. Tuh videonya masih ada di handphone saya. Lihat, inilah rumah masa depan kita. Ada lahatnya, semua nanti akan mencium tanah. Waktu di Jakarta mungkin yang perempuan-perempuan sebentar aja kacap, pakai bedak lagi. Tapi nanti bedaknya akan tanah. Komeng begitu lihat, ya Allah, saya takut Pak Ustadz gak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Saya bilang bagus, makanya persiapkan dari sekarang. Boleh gak Pak Ustadz, saya nanti berpesan sama keluarga saya,
Kalau saya meninggal, kain kafannya ditulisin jawaban malaikat. Jadi kalau saya ditanya, saya bisa nyontek, man rabbuka Allahu rabbi. Saya bilang, gak bisa bang, gak bisa nyontek. Teman sejati tinggallah amal. Kalau ada yang jual, saya minta Pak Ustadz sama keluarga saya supaya saya nanti dibungkusnya jangan sama kain kafan yang baru, tapi cari kain kafan yang second, yang bekas pakai. Jadi kalau pas malaikat lewat, disangkanya saya udah pernah ditanya. Jadi begitu lewat, oh ini mah dulu udah ditanya deh, sehingga saya selamat. Nggak bisa. Cuma kesabaran kita lah dalam taat. Terus ibadah, silaturahim ibadah. Malahan kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, nggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Dan dalam hadis juga disebut, halo, la tahasadu, jangan saling hasad. Kalau teman dapat nikmat, misalnya gajinya naik, gajinya banyak, udah biarin aja, berdoa pengen seperti dia boleh, tapi nggak boleh tamanna zawalan ni'mah, nggak boleh bilang biarin, mudah-mudahan nanti duitnya hilang digondol tuyul. Itu namanya hasad, dibawa gendruwo, nggak boleh. Ya, kalau pengen, ya Allah berikan dong saya rezeki seperti itu juga, itu boleh, tapi nggak boleh hasad. Dan kata Nabi, wala tahasadu, jangan saling hasad, hasud, iri dengki. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kalau kayak tadi iri sama seseorang, berarti kita iri sama Allah. Tadi lihat penampilan pencak silat, dia bisa mukul pompa besi, gagangnya set. Saya pengen seperti itu, latihan, silahkan. Jangan saya sumpahin besok kalau tampil lagi, pas lagi begini, bukan gagang pompanya yang patah, tangannya yang. Itu namanya hasad, nggak boleh. Misalnya ada teman yang kemudian setelah pakai jilbab jadi lebih cantik, dia sih pakai baju panjang juga buat nutupin karena bulu kakinya banyak. Iya ya mbak, iya dia tuh paling banyak bulu kaki sama bulu hidungnya. Itu hasad. Misal yang laki-laki, tadinya rambutnya dipangrok, dikepang dulu baru dikerok. Iri, rambut dia, saya nggak mau kayak Pak Holid boros sampo. Kalau mau pakai, mau punya silahkan, tapi jangan iri. Yang kedua, wala tabagadu, jangan saling benci. Jangan saling benci. Kalau benci dan rindu harus karena Allah. Benci dan rindu karena Allah. Kamu kenapa sih benci sama dia? Dia tuh cantik, tahu nggak? Makanya saya benci. Jangan. Dia tuh kerjanya masya Allah bagus. Jangan. Wala tabagadu, wala tadabaru, jangan saling bermusuhan. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan silaturahim. Kita di sini butuh saudara-saudara kita yang ada di sini. Betul apa betul? Betul. Kata Nabi dalam muttafaqun alaih, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau kayak gini kan enak, betul nggak? Ada yang datang ke sini tadi karena saya datang dari sebelum makan siang. Ada yang sudah bawa kue, kuenya di-share, dibagi ke sebelahnya, dibagi lagi ke sebelahnya. Subhanallah, Mbak, saya punya kue mau nggak? Mbak, saya punya kue. Itu 20 NT. Bayar ya Mbak? Enggak, bukan. Memang saya belinya segitu, tapi saya sedekahkan lillah, karena Allah. Ya, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Gak bisa melakukan ini kecuali orang yang tahu bakal berjumpa dengan Allah dan dia semua hidupnya dibatasi kematian. Ada yang masih ingat penyanyi Indonesia yang namanya Syahrini nggak? Saya
pernah siaran langsung bareng Global TV dari Serang. Bintang tamunya Teteh Syahrini. Dia pakai baju mungkin 50 juta kali. Saya bilang, Teteh boleh pakai baju bagus, tapi siapin juga di rumah, di lemari itu pajang juga kain kafan. Jadi pas nyari-nyari ini seragam masa depan, sekali-kali dipakai, dicoba. Pakai pocong satu aja. Habis itu selfie, upload, taruh di DPWA. Ntar orang kalau udah pakai kain kafan, pakein aksesoris, kapas dulu, taruh di DP, ntar orang ngomong tuh lu ya. Iya, orang kalau udah begitu semuanya pasti jelek. Saya bilang sama Syahrini ini lagi live dari Serang. Jangankan nenek-nenek umur 70 tahun, Syahrini aja kalau udah pakai kain kafan udah gak bisa maju mundur cantik. Begitu pakai kain kafan gak bisa cantik, gak bisa, adanya digotong. Makanya selagi masih kayak gini, ini saya yakin nih teman-teman saya di sini kenapa hadir di sini gak lain karena mencari nilai dan poin. Tadi grup band banyak macam-macam ya. Yang nyanyi ungu tadi grup band apa? Hah? Indomil. Itu bukan merek susu. Pinocchio tadi. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan. Nyanyi itu bukan? Subhanallah. Saya dari luar, pas keluar taksi langsung dengar dan demi nafas, pas saya nafas itu. Langsung tersentuh. Ya. Tadi trotoar, ya kan? Ngingetin Nabi Sulaiman aja, ya kaya, ya dan punya segalanya, tapi dia tetap sholat. Diingetin tadi, padahal dari trotoar loh, gitu kan. Masih ngingetin kita, gitu kan? Dan itulah untungnya kita menjadi hamba yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi. Ketua lama sama ketua baru rukun. Walaupun ketua lama Pak Salman jemput saya dari bandara bilang, walaupun saya sudah jatuh. Yang Pak Yudi ya, menerima juga dengan tawadu karena 2 tahun berat. Betul nggak? Dan ini Masya Allah uhuwah kalau dipertahankan. Apa sih yang nggak selesai? Saya mau tanya, bangunan ini kalau dikerjakan sama satu tukang yang ngerjain, bisa nggak? Sekali lagi, ini bangunan ini kalau dikerjain sama satu tukang, bisa nggak? Bisa. Bisa mati tuh tukang. Baru hari pertama kerja megang pacul, Pak, pacul aja saya lihat Pak, daripada suruh bangun segini sendirian. Tapi kalau berjamaah, ada yang gali, ada yang ngaduk, ada yang bawain batu bata, pasti akan selesai dengan cepat. Betul nggak? Makanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Ya. Karena kita diikat oleh ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu. Dan kalau kita ta'awun, saling tolong, saling bantu. Misalnya ada teman-teman yang baru dapat gaji terus belum dipakai, saya baru punya uang nih 20.000 ente, ada yang mau pinjam nggak? Diumumin. Tuh subhanallah ya kan? Gak ada yang mau minjem. Walaupun ada yang nawarin gitu. Gak ada yang nawarin. Besok insya Allah habis dengerin ceramah ini pada nawarin. Siapa yang mau kasih saya pinjam? Halo. Halo. Karena mukmin bagaikan satu tubuh. Kalau salah satunya sakit, sakit semuanya. Betul nggak? Kalau kita kesandung jalan, nyangkut, ya, kemudian merasa sakit, mulut bilang aduh, mata pun menangis. Betul nggak? Itulah perumpamaan seorang muslim bersaudara kalau dipersaudarakan karena Allah Subhanahu. Tadi jangan saling musuhan, jangan tanda jasu, jangan cari-cari masalah. Lihat deh, si itu tuh bajunya baru terus, handphonenya baru, jangan-jangan nggak boleh, biarin aja. Kecuali kita tahu dengan jelas, kita boleh menasehati. Tapi juga kita nggak bisa mengantar orang kepada hidayah. Iya.
Bisa nggak saya ini mengajak orang kepada agama Allah? Nggak bisa. Nabi aja bilang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad aja nggak bisa memberi petunjuk kepada yang dicintai, kecuali Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Makanya mudah-mudahan nih kita semua termasuk saya, jalan ke sini adalah mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sini waktunya udah 3:30. Ya, tadi udah sabar dalam ibadah, kemudian berikutnya sabar waktu diuji dengan pekerjaan boleh, musibah boleh, diuji dengan takdir. Kebetulan saya ditakdirkan berteman, berkawan dengan artis-artis yang kecil-kecil. Ucok Baba, Daus Mini, Adul. Itu kalau masuk PRJ gratis. Karena diukur 1 meter dia lewat gitu. Sementara anak saya yang umur 4 tahun aja nyangkut gitu. Dia bilang, Ustaz kenapa sih Allah kok nggak adil? Saya dikasih badan cuma segini kan saya nggak bisa main basket. Tapi Allah maha adil. Iya kan? Pernah saya kalau dijemput mobil siaran sahur dengan tinggi seperti ini, tidur di mobil tuh sakit. Tapi Ucok Baba udah kayak tidur di spring bed. Saya bilang inilah adilnya Allah. Dan kalau di sorga nanti Adul tingginya segede pohon kelapa. Karena nanti semua masuk surga ala surati Adam atau hayati Adam, hayati Adam. Baru di sana tempat seadil-adilnya. Tapi di sini sabari dulu. Saya di YouTube ada seorang buta di negara Arab. Dia hafal Quran. Begitu ditanya, kamu mau doa nggak supaya sembuh? Ada filmnya mas saya kalau ada yang mau. Dia bilang, saya nggak akan doa minta sembuh. Biarin ini jadi hujah di hadapan Allah. Saya sabar terhadap musibah. Nanti begitu kalau Allah mau mengajab saya akan bilang, ya Allah, kan saya dulu buta, tapi saya membaca dan menghafalkan Quran. Mudah-mudahan Allah meringankan siksa buat saya. Ya Allah, orang yang udah hafal Quran, dia masih bilang biar ada hujah. Mungkin ada di sini yang ahli sholat malam, mungkin di sini ada yang ahli sedekah, mungkin di sini ada yang spesialis senyum. Ya, senyum kan sedekah. Jadi kalau dimintain senyum aja. Saya aja di Jakarta gitu, saya nggak pernah loh kalau ada tukang minta-minta. Saya tuh misalnya ngasih uang terus, kamu nih masih muda, kenapa kamu nggak ke Taiwan kerja sana? Kamu males, nggak boleh. Ya, udah kalau mau ngasih aja. Ada orang ngasihnya cuma 1.000 rupiah, ceramahnya 1,5 jam. Akhirnya kata tukang minta-minta, Pak saya balikin Pak. Masih panjang nggak ceramahnya? Saya mending cari dari rumah lain Pak. Ya, jadi sabar terhadap musibah, sabar terhadap takdir. Istri saya kan Klaten. Kemarin saya pulang kampung, naik ke Gunung Merapi. Di Gunung Merapi itu ada orang kaya baru. Dia bilang, Pak, saya tadinya miskin. Loh, sekarang kenapa jadi kaya? Kemarin saya diwariskan sama ayah saya, ibu saya, tanah. Awalnya saya nggak terima. Kenapa? Lokasinya jauh dan bentuknya jurang. Halo? Lokasinya jauh dan bentuknya jurang. Tapi kemudian saya terima, biarin deh. Dari orang tua mah berkah. Saya syukuri, kakak saya dapat tanah yang lebih luas, lebih bagus, lebih datar. Gak apa-apa. Tahun 2010 Merapi meletus. Ternyata tanahnya yang jurang itu diisi oleh batu dan material. Akhirnya dia punya uang miliaran. Beli alat berat 3 miliar, tasnya dibawa 2 karung. Ke dealernya itu, dealer aja bingung, kenapa nggak ditransfer Pak? Nggak perlu. Ini duit banyak ini dari mana Pak? Dari batu. Coba sabar dalam ibadah, sabar diuji musibah, sabar waktu dia diuji dengan takdir. Tadinya dia bilang, tadinya dia mau tolak. Ibu, bapak, kenapa kasih saya yang jelek? Tapi karena disyukuri, diterima. Akhirnya ya dia dapat harta yang banyak. Anaknya 4 sekarang punya rumah semua. Tadinya mereka tinggal satu rumah dan rumahnya jelek.
karena dia bersyukur kepada Allah. Insya Allah kesabaran kita dan teman-teman semua di sini. Amin. Misalnya hari Minggu ini ditawarin, ikut gue yuk. Kemana? Nonton bioskop. Gue gak punya duit, sama gue juga gak punya duit. Lo kok nonton bioskop? Kan gak nonton film, bioskopnya aja gitu. Teman-teman di sini bilang, saya mau hadir ke sini, saya mau ngaji. Mau ngapain? Nuntut ilmu. Siapa tahu dengan ilmu akan membuka suasana hati. Dan insya Allah dengan ini, insya Allah ada masanya. Gitorolis, dulu ada Allah yarham Gitorolis. Tahun 72, saya umur 1 tahun, dia udah narkoba. Gitorolis rocker Indonesia. Pernah telanjang naik motor, telanjangnya bulat. Nggak pakai apa-apa. Dari Bandung menuju Jakarta. Berapa kali mau overdosis, berantem, pisau udah nempel. Tapi Allah selamatkan saya. Akhirnya beliau meninggalnya habis ceramah dari Sumatera hari Jumat. Padahal ada hadis orang yang meninggal Jumat selamat dari fitnah kubur Allah. Awalnya udah begitu, tapi alhamdulillah 2 kali Haji Gitorolis itu ke rumah saya. Dia bilang, Ustadz, ya doain saya. Akhirnya dia sampai kemudian, boleh jadi sekarang di kuburan lebih nikmat dari kita. Karena orang yang beriman di kuburan itu dapat nikmat. Kita di sini masih mikir, nanti malam saya makan apa? Yang di kuburan semuanya sudah disediakan oleh Allah. Amin. Amin. Yang di kuburan itu ada yang mendapat nikmat. Surga sudah dibuka buat dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang hadir di sini juga semuanya mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ada tanya jawab apa langsung pulang? Ini saya serahkan nanti sama panitia, ya. Yang mau beli ini, yang 5 berapa aja? Ustadz, saya mau beli 1000 NT, silahkan. Duitnya nanti kasih sama panitia, ya. Yang 5 yang saya bawa dari Mekah, ya. Ustadz, saya cuma ada 50, boleh. Saya ada covernya doang yang saya bawa. Sampai sebelah sini, maksudnya gue dikasih koper gitu. Ini ada 5 yang saya bawa dari Mekah, ya. Kalau 100 NT jual nggak? 100 NT cuma 40.000 ya. Padahal di Jakarta ini 50.000. Hah? 1.000 kemahalan ya. Kemahalan. 500 kayaknya kemahalan. 500 ya. 50 malah tuh. Yang 5 yang dari Mekah saya jual 200 NT. Setuju? Apa 300? Terus 300 kata Ustadz Somad. Ya. 300 NT yang 5 bang, yang 5 pisahin. Yang sisanya boleh dibayar 200 ya. Dan yang 5 saya sedekahkan ke FKKBWIT. FKKBWIT. Jadi Ketinggalan. forum ketinggalan FKKBWIT. Forum kerukunan. Sini 5. Iya, ini Ustadz Abdul Somad, nanti hadiahnya Ustadz Abdul Somad. Ini 5. Ini saya bawa, toab saya ini enggak. Ini yang enggak saya bawa. Ini dulu nih, biar jadi berkah. Mudah-mudahan yang beli ya kalau pulang punya pasangan, punya anak, punya keluarga. Karena kemarin saya ketemu Ramzi, presenter Indosiar, lagi bikin bayi tabung. Kemarin Cynthia Lamusu sama itu 70 juta bikin bayi tabung. Inul Daratista dulu juga anaknya bayi tabung. Ratusan juta, belum tentu loh berhasil. Ada orang bikin bayi tabung udah 100 juta, 200 juta, gak berhasil. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo. Gagal juga. Coba sebelum saya kita nggak ada tanya jawab Ustaz ya? Hah? Boleh, ada yang mau nanya boleh gitu kan? Nih ada Mbak satu mau. Bentar, Mas, sini satu Mas, sini. Subhanallah. Ini ahli surga. Ini
pembeli pertama ini, Mas Gondrong. Namanya siapa? Purwanto. Subhanallah, namanya Purwanto. Kerja di sini, Tainan. Tainan bukan Taipei ya. Ini 300 ya. Lebih juga nggak apa-apa buat Kang Gondrong, Pak. Barakallah. Oh, subhanallah, dia mau ngambil 2. Oh. Saya nggak kebagian Banyak sorga. yang pesan lagi di sana. Masih banyak yang pesan. 300 pesan. Oh, satu aja. Iya. Kata mbak yang di sana, kalau mau masuk surga jangan serakah. Abdul, ini anak saya Abdul Jabar, foto dulu buat di, ya, buat di fax. Udah mirip loh. Oh iya. Jazakallah, ini duitnya. Oh, ente mau beli 1 ya? Mau, 2 semua? itu tak. Bukunya 1 tapi ininya. Barakallah. Pegang. Kamu sini. Kamu mau yang dari Mekah apa yang murah? Mau beli berapa? Berapa bayarnya? 300. Kan kita kasih ya. Nih, kita kasih. Pak Purwanto, walaupun bukunya cuma 1 tapi nilainya tetap di sisi Allah 600 MB. Alhamdulillah. Udah punya istri? Insya Allah ditambah istri. Oh iya udah. Oh iya. Alhamdulillah, barakallah. Mbak, Mungkin dari laki-laki coba yang ajukan. Siapa? Mbak ini udah maju berdua. Kurang banyak sampai kita bawanya. Gitu ya. Aturan 1 truk. Iya. Mana? Ini. Satu lagi ya. Mbak, Mas mau bayar berapa? 1.000 subhanallah. 500. Siapa namanya? Ahmad Tuhan. Ahmad Tuhan. Tuhan? Wah, ini kan pembalap Michael Tuhan ini Ahmad Tuhan. Insya Allah ente akan membalap orang menuju Siratal Mustaqim dan masuk ke dalam surga. Ya, Mbak siapa namanya? Hah? Nama Mbak ini kathiroh artinya banyak, Masya Allah. Ya, nama itu doa loh. Ada yang namanya Jarimah. Dulu ketangkep bawa ekstasi. Karena jarimah menurut bahasa Arab, tanya sama Ustadz kita artinya kriminal. Maka ada supir taksi males terus. Begitu saya tanya namanya Kaslani. Menurut bahasa Arab Kaslan artinya males. Saya tambahin G. G itu apa? Gary. Gary itu apa? Tidak. Oh bagus ya Gary Kaslani. Kayak orang Rusia saya bilang. Masya Allah. Ya Ustaz. Hah? Udah habis ya? Ya, salaman dulu. Oh iya, foto dulu. Ini tayang di sorga nanti. Mas Pur, Mas Pur, pakai lagi sepatunya kemari. Ini saya mau melelang sorbannya Mas Pur. Terus orangnya itu ya. Iya. Ayo, Ci. Jadi kita dapat berapa itu kan? Lumayan. Banyak. 1.900. 2.000. Hah? Ya lumayan 2.000 bisa beli batu bata ya. Kita sumbangkan buat FKKBWIT Tainan. FKKBWIT Tainan. Kalau gitu ini juga Tepuk tangannya, alhamdulillah, barakallah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayo. Ya, ya, silakan kembali ke alamnya. Syukran Ustaz Tuhan. Ini hasil penggalangan dana. Tadi hasil penggalangan dana 87.872 NT plus 2.000 jadi hampir 90.000. 90.000 itu berapa ya? 90.000 kalau 5 36 36 juta. 36 juta
Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Ini ada 15. 15 ini separuh buat yayasan saya dan separuh saya balikin lagi ke biar ini jadi 90. Ini kan baru 89 ya. Mudah-mudahan bisa lebih. Ini kita mau lepas berapa? Harganya sama 300. Oh ya udah, ada yang mau silahkan. Ini ada 15 lagi. Ya udah. Duitnya di store ya. Banyak terbawa. Dul, perasaan ada 20 Dul. Oh iya benar 20. Yang nggak kebagian bisa saya kasih alamat saya, nanti saya kirim pakai ke Atakwa ya. Saya kirim ke Atakwa ya. Yang mau bukunya yang beli buku mau dipoto sama saya. Ayo sini Pak. Oh, iya. Mari sama-sama kita doa dulu ya. Yuk, yang belum punya pasangan mudah-mudahan dapat pasangan yang saleh. Dan karirnya pengen meningkat, gajinya pengen naik, dan pengen dikasih keselamatan dunia akhirat. Segala sedekahnya tadi dibuka oleh Allah menjadi pintu dan jalan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Yang bisa betah dan sabar, dan kemudian kalau pulang semuanya gak ada yang berkurang dari harta kita. Ya, gak ada qahrul rijal, gak ada paksaan manusia sehingga uang kita diambil sama seseorang dengan secara zalim. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat yang udah beli buku dan yang mau beli buku tapi nggak kebagian, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan semua yang dinafkahkan ya, termasuk tadi ada yang juga ngirim sama saya 1000. Dia bilang, Pak Ustadz ini buat pesantren, walaupun nggak pakai nama, mudah-mudahan namanya tercatat di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga buat semua panitia yang udah capek ngumpulin uang, bersusah payah, teman-teman kita yang dari jauh. Saya dijamu di Masjid At-Taqwa, kemudian sama Mbak Tria makan di apa namanya tuh? Tria Cafe. Iya, Tria Cafe. Dan buat semua yang nyiapin makanan, mungkin ada yang namanya nggak disebut, tapi semua nanti namanya akan dibangga-banggakan di hadapan Allah. Amin. Amin ya Panitia yang Rabbal capek, alamin. yang mungkin cuma berdiri, saya keluar dari hotel, ada petugas yang mengarahkan, dia berdiri, mungkin posisinya di sana nggak dilihat orang, tapi Allah lihat semua kerja mereka, dan Allah akan balas semuanya dengan kehidupan yang baik. Amin. Ya, dan Ya semua Allah, Rabbal alamin. komponen yang bekerja,
ya baik di BMI ataupun KBWIT Tainan. Tainan semuanya Allah saja yang mengganti dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Amin, Perkasa, amin. Allah Maha Segalanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, dengan kelurusan niat dan pemahaman bahwa kami adalah abdul mudhnibun, kami hamba yang bersalah, kami hamba yang sering salah dan lupa. Hamba tahu ya Allah. Oleh karena itu, jangan haramkan kami untuk bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang dhaif, kami yang lemah, kami yang kadang-kadang juga tergoda dan tidak sanggup melewati ujian ini, hanya meminta kekuatan dari-Mu ya. Kami bertahan sampai akhir acara ini dari pagi karena inginkan rahmat-Mu ya Allah. Dan saudara kami yang sudah pulang duluan, kami berhusnuzan karena jemputan mereka sudah datang, atau waktu mereka memang sudah harus kembali kepada pekerjaan. Mudah-mudahan silaturahim kami, ukhuwah kami terjaga, sehingga yang selalu kami kembangkan adalah kami selalu ingin bersama-sama dengan saudara kami menjalin silaturahim untuk mewujudkan surga dunia dan surga akhirat. Saat di sini kami mendapatkan penghasilan yang cukup ya Allah. Mudah-mudahan penghasilan ini jadi berkah. Kalau kami bikin usaha jadi berkembang. Bukan seperti orang yang kekayaannya miliaran, hanya dalam satu hari uangnya hilang. Ada orang yang hartanya habis untuk mengobati penyakitnya. Ada hartanya habis karena kemudian hancur bersama dengan rumah tangganya yang hancur. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasihi kami, sayangi kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa tetap terus bersabar dan berjuang di sini tanpa harus kehilangan keyakinan kami ya Allah. Tanpa kehilangan identitas kami ya Allah, tanpa kehilangan ciri kami sebagai orang-orang yang beriman. Dalam susah kami tetap sujud. Waktunya mungkin tidak tepat ya Allah, kiblatnya mungkin kurang tepat ya Allah, wudunya mungkin kurang sempurna ya Allah, mungkin tempatnya kurang bersih dari najis ya Allah. Tapi hanya Engkau saja Maha Pemaaf ya Allah, memaafi kekurangan dan kesalahan kami. Mungkin ada syarat rukun yang kami belum tahu, tapi saat di sini bersama organisasi kami belajar. Kami tanya guru kami, alhamdulillah ada yang mau mengajarkan kami, sehingga kami menjadi tahu ya Allah. Ya Allah, negeri kami Indonesia sekarang ini sedang dalam kondisi yang kurang baik. Dari jauh ini kami doakan, mudah-mudahan negeri kami tetap menjadi baldah thayyibah, negeri yang bagus. Juga saudara-saudara kami, mungkin ada kerabat, mungkin ada suami, istri, anak, ayah, ibu yang kami tinggalkan di sana, jaga mereka. Sebagaimana mereka juga mungkin mendoakan kami di sini ya Allah. Doa yang mustajab adalah doa dhahrul ghaib. Doa yang mustajab adalah doa yang mereka tidak cerita bahwa mereka mendoakan kami. Dan kami pun tidak cerita kepada mereka bahwa kami pun mendoakan mereka, mendoakan negeri kami. Ya Allah ya Rabbana, eratkan silaturahim kami. Mudah-mudahan saat susah senang mungkin kami diuji di sini, nanti di jannah, di surgamu kami akan berkumpul kembali seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, inilah doa kami.
Mudah-mudahan hanya Engkau saja yang mengabulkan permintaan kami, permohonan kami. Kau tinggikan derajat kami, Kau muliakan kami. Saya banyak melihat tenaga kerja Indonesia yang akhirnya kemudian menjadi sukses. Sekolahnya sukses, rumah tangganya sukses, karena apa yang mereka cari adalah keberkahan. Karena apa yang mereka cari adalah kemuliaan di sisi Allah. Falillahil izzatu jami'an. Hanya di sisi Allah lah kemuliaan itu, bukan di tempat lain. Carilah di tempat lain, tapi kamu tidak akan mendapatkan yang hakiki. Hanya kebahagiaan dan kegembiraan yang semu. Hanya di sisi Allah lah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kami bertobat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum amal kami cukup untuk bisa menukar dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, beri kami selalu sehat, beri kami selalu kuat. Berikan ini kepada seluruh saudara kami. Kami bantu mereka, kami tolong mereka. Sebagaimana hari ini kami juga membantu organisasi kami. Mudah-mudahan masjid sudah berdiri, dibangun oleh duit-duit kami ya Allah. Jadikan uang-uang itu uang yang berkah ya Allah. Karena sudah jadi rumah Allah. Ada banyak orang di Indonesia mungkin lebih kaya dari kita, tapi duitnya tidak berkah. Saya dengar berapa miliar sudah dibangun untuk masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Mudah-mudahan itu akan jadi saksi. Mungkin dosa kita banyak, mungkin kesalahan dan kealfaan kita banyak, tapi begitu menghadap Allah, ada beberapa uang yang kita pernah tanamkan di pesantren, di lembaga pendidikan, di masjid, sehingga di situ kemudian orang terus ruku dan sujud. Jadi jariah sampai kami dikubur, pahala terus mengalir. Ya Allah, kami ingin berhaji, ingin berumrah, menghajikan juga orang tua kami ya Allah. Dari sini mudah-mudahan uang kami terkumpul ya Allah. Mudah-mudahan nanti saat kembali malah jadi semakin berkah, sehingga mereka juga bisa berangkat haji dan umrah ya Allah. Melihat mereka tersenyum, mungkin ada yang sinis awalnya saat kami berangkat, mungkin ada yang gak yakin waktu kita berangkat, mungkin ada yang... Kami akan jawab dengan prestasi, kami akan jawab dengan kesuksesan, sambil berdoa buat mereka semua. Dan kami juga akan membuktikan bahwa kami bukan pendendam, kami adalah pemaaf. Kami memaafkan mereka dan kami membalas semua yang buruk dengan kebaikan. Ya Allah, jangan biarkan saudara-saudara saya ngumpul di sini kemudian pulang kecuali dosanya diampuni ya Allah. Jangan biarkan yang hadir, saya lihat wajah-wajah orang-orang yang haus akan rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan mereka keluar dari ruangan ini, atau saudara-saudara kami yang ada di luar, atau saudara-saudara kami yang tidak kebagian tempat tapi hati mereka bersama kami. Ya Allah, Allahumma ij'al jam'ana hadza zam'an marhuma. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang dapat rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami setelah ini adalah perpisahan yang mendapatkan ampunan dari dosa dan kesalahan. Ya Allah, ada doa yang sangat panjang dibaca oleh Nabi, sampai sahabat pun tidak bisa memahaminya. Kemudian saat sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin doa panjang itu ya Rasulullah. Yang saya nggak tahu itu begitu panjang doa Rasulullah." Dan kemudian Rasulullah meringkasnya, dan saya akan baca ringkasan doa itu. Aminkan bersama-sama, Allahumma, atau sebut bareng-bareng, Allahumma, Allahumma Inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta dari semua kebaikan yang pernah diminta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka wa na'udzubika min syarri masta'adzaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga berlindung kepada Engkau ya Allah dari semua kejelekan dan semua kejahatan yang pernah Nabi Muhammad
Nabi Muhammad berlindung kepada Engkau berlindung kepada Engkau sehingga sehingga kami pun dijauhkan kami pun dijauhkan dari kejelekan dan kejahatan itu. dari kejelekan dan kejahatan itu. Sementara Sementara yang datang adalah semua kebaikan yang datang adalah semua kebaikan yang pernah diminta yang pernah diminta oleh baginda Nabi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar Ya Allah. wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf yang sudah ya tadi berkirim namanya, mohon ditulis sama saya ya, nanti biar saya bacain Fatihah di perjalanan ini ya, si Mbak yang tadi datang menemui saya. Terima kasih Pak, sampai jumpa lagi. Sebelum itu ada acara tanya jawab, Bu. Oh, 3 orang saja. masih ada yang mau nanya? 3 orang saja.